Shalom semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baiklah, Ibu ucapkan selamat bertemu kembali di pelajaran agama Kristen. Ibu berharap anak-anakku semua masih tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kami semua masih ada dan dalam keadaan sehat ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami akan belajar pelajaran agama Kristen. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami dapat mengerti dan memahami pelajaran yang akan kami pelajari dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai pembelajaran kami di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Anak-anakku semuanya, saat ini kita akan belajar pelajaran agama Kristen kelas 11 bab 16 yang berjudul Seni untuk Tuhan. Ini dapat kita baca di dalam Alkitab Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai 21, Yosua pasal 6, 1 Raja-Raja pasal 5 sampai pasal 7. Melalui materi ini kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama, seni itu baik. Yang kedua, kebebasan berekspresi. Dan yang ketiga, seni di dalam Alkitab. Nah, baiklah, mari kita menyimak uraian materi yang pertama. Seni itu baik. Anak-anak, seni berasal dari bahasa Sanskerta. Seni artinya pemujaan, persembahan, dan pelayanan upacara keagamaan. Berarti seni adalah segala sesuatu yang diciptakan manusia yang mengandung unsur keindahan dan mampu membangkitkan perasaan orang lain. Seni memiliki unsur keindahan dan estetika yang dituangkan dalam bentuk karya dan dapat dinikmati oleh orang lain. Seni bermanfaat bagi kehidupan individu maupun kehidupan sosial. Nah, dikatakan bermanfaat secara individu karena dinikmati sendiri dan memenuhi kebutuhan pribadi, sedangkan untuk kehidupan sosial ini dapat memenuhi kebutuhan atau keperluan bersama di dalam masyarakat. Seni juga mencakup banyak bidang seperti seni tari, seni musik, seni rupa, teater, dan seni sastra. Nah, seni adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia. Ketika bangsa Israel dapat menyeberang Laut Teberau dan Tuhan menjauhkan Firaun dengan tentara berkudanya dari hadapan bangsanya. Mereka menyanyi memuji Tuhan dengan tarian dan bermacam-macam alat musik. Keluaran 15 ayat 1 sampai 21. Nah, pada saat hendak menduduki tanah Kanaan, bangsa Israel tidak diperintahkan untuk berperang menggunakan senjata tajam, tetapi mengelilingi tembok Yeriko dan tabut perjanjian berjalan di depan mereka. Mereka melakukannya selama 7 hari. Pada hari ke-7, setelah mengiringi tembok 7 kali, mereka meniupkan sangkakala dan tembok Yeriko roboh. Penduduknya mati di tangan bangsa Israel. Mereka bersorak-sorai atas kemenangan yang Tuhan berikan secara ajaib dengan meniup sangkakala. Untuk pembangunan Bait Allah,
Semua rancangannya ditetapkan oleh Allah sendiri. Setiap detail dibuat sesuai dengan perintah Allah sampai bait Allah berdiri gagah, indah, dan megah. 1 Raja-Raja pasal 5 sampai pasal 6. Semua ukuran, bahan dasar, cara mengukir, tata letak di dalam bait Allah semuanya indah dirancang Allah bagi umatnya agar mereka merasakan dan mengalami kehadiran Allah di tengah mereka. Nah, Raja Salomo pun membangun istana yang indah dan menyiapkan semua perabotan di dalam bait Allah sesuai perintah Allah. 1 Raja-Raja pasal 7. Sejak perjanjian lama, Allah telah menerapkan seni dalam kehidupan manusia, bahkan yang berhubungan dengan bait suci sebagai simbol kehadirannya di antara bangsa Israel. Nah, seni itu baik karena Allah sendiri yang telah memberikan kemampuan kepada manusia untuk menghasilkan karya, dan karya tersebut berbeda dengan hasil karya orang lain. Namun, banyak orang menyalahgunakan sebagai pelampiasan emosi dan nafsu belaka. Kebebasan berekspresi adalah kewajaran dan hak setiap orang. Tetapi kebebasan tersebut juga harus mempertimbangkan hak orang lain. Kebebasan berekspresi tidak boleh mengurangi atau menghalangi kebebasan dan hak orang lain. Mungkin patung bukan hal yang salah. Itu adalah kemampuan seseorang yang belum tentu dimiliki orang lain. Tetapi Alkitab melarang penyembahan berhala, penyembahan kepada patung ukiran, bahkan membuatnya pun dilarang. Allah, Keluaran 2 ayat 3 sampai 5. Selain patung, ada perhiasan yang dibuat sesuai simbol-simbol agama seperti salib. Nah, ada juga lukisan yang menggambarkan perjalanan sengsara Tuhan Yesus yang disebut jalan salib atau Via Dolorosa. Bahkan ada ukiran perjamuan malam terakhir. Nah, anak-anak, semua baik adanya jika dilakukan dan dibuat untuk memuliakan nama Tuhan. Uraian materi yang kedua yaitu kebebasan berekspresi. Anak-anak, manusia diberi kebebasan untuk mengekspresikan keinginannya dalam bentuk karya cipta. Tetapi Allah melarang manusia untuk membuat atau membangun patung untuk menyembah berhala. Nah, Allah juga tidak berkenan terhadap perusakan tubuh manusia. Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai 5 dan Roma pasal 12 ayat 2. Uraian materi yang ketiga, seni di dalam Alkitab. Anak-anak, dalam bagian ini Ibu ingin kamu melakukan penelitian Alkitab. Oleh sebab itu, perhatikan petunjuk dan ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, persiapkan Alkitab, Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau gunakan fasilitas gawai Android untuk menemukan informasi yang kamu perlukan. Yang kedua, lakukan penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, temukan berapa kali Alkitab menggunakan kata-kata seni, patung, ukiran, lukisan, karya, tarian, gambar, drama, sandiwara, puisi,
nyanyian, dan kata-kata yang berhubungan dengan seni. Yang kedua, kata apa yang paling sering digunakan. Yang ketiga, kata-kata yang paling banyak digunakan biasanya digunakan untuk konteks apa? Tuliskan ayatnya. Yang keempat, pilih 3 kata lalu jelaskan maksud Allah ketika menggunakan kata-kata tersebut. Dan yang terakhir, tuliskan pendapatmu tentang seni berdasarkan hasil penemuanmu. Nah, anak-anakku semuanya, hari ini kita sudah belajar tentang seni untuk Tuhan. Melalui materi ini kita mengetahui bahwa seni adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia. Oleh sebab itu, pergunakanlah seni untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kebaikan bagi orang lain. Amin. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada saat ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur karena pada saat ini kami sudah belajar pelajaran agama Kristen tentang seni untuk Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan seni kepada manusia. Oleh sebab itu, tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dapat menggunakan seni untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama. Dan melalui pertolongan Roh Kudus-Mu, seluruh siswa-siswi dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri pembelajaran kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anakku semuanya, pembelajaran kita sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan ibu tetap terus mengingatkan untuk anak-anak semua tetap menjaga kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai bertemu kembali di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.